Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya, dari pergerakan XAU/USD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini, terlihat pergerakannya masih membentuk sebuah area base yang dimana setelah terjadi rally dan saat ini membentuk sebuah area base. Apakah ini nanti akan berlanjut naik atau akan berlanjut turun? Dan tentunya ada beberapa area yang akan saya tarik ya, khususnya pembentukan daripada low yang ada saat ini, yaitu saya lihat dari potensi terbentuknya low yang semakin meninggi ini. Kalau saya tarik ya seperti ini, sebentar. Saya menggunakan trend line, saya tarik seperti ini posisinya. Oke, sebentar ya, saya tarik dulu gambarannya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi saya melihat ada potensi di mana terjadinya kenaikan atau membentuk sebuah pola racing wedge ya. Ini ada identifikasi pembentukan racing wedge kalau menurut saya, karena ada pembentukannya dia semakin ke atas ya, dan low-nya ini semakin meninggi, yang di atas juga makin meninggi, tapi membentuk sebuah kerucut. Identifikasi yang pertama itu. Terus kemudian kalau kita perhatikan dari posisi pergerakan saat ini, yang menjadikan pertanyaannya adalah ada terbentuk namanya bearish engulfing di time frame 4 jam. Nah, ini ada bearish engulfing di time frame 4 jam dan terlihat posisinya ya, sebentar saya geser sedikit. Saya lihat ada high di sini ya. Ini di posisi hari kemarin ya, sebelum penutupan ada bearish pin bar ya, atau candle bearish yang memiliki ekor panjang dan body warna besar hijau. Di sini high-nya dan di sini juga membentuk high sebelumnya. Sebentar, saya perbesar gini aja. Oke, perhatikan ya. Kita akan membahas satu area ini yang saat ini sedang berjalan, di mana ada titik high ya, yang mendekati area 38,2% ya, dengan penarikan swing terakhir di sini, atau dengan posisi 50 sampai dengan 61,8%. Di sini ada high yang terjadi di hari kemarin sebelum penutupan. Dan menariknya di sini ada high, ada higher high, ada higher high ya. Kalau kita lihat dari bawah, di sini ada yang namanya higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Oke. Dan yang kedua, Anda bisa lihat high yang terjadi hari ini dari pukul 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi membentuk sebuah area lower high. Karena apa? Tidak mampu bergerak lebih tinggi daripada candle sebelumnya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ada higher high, maka ketika di breakout di sini membentuk yang namanya lower high. Tapi menariknya setelah itu di 4 jam berikutnya, dari jam 9 sampai dengan jam 1 siang sempat terjadi candle naik ya, meskipun di sini ada bearish engulfing ya. Ini ada bearish engulfing, terus kemudian ada candle warna hijau menguji 50% dan memiliki low hampir sama daripada candle sebelumnya, sejajar, seolah-olah membentuk sebuah area double bottom ya. Ini ada double bottom dan kemudian dia membentuk sebuah high tertingginya dari potensi pembentukan double bottom ini, karena dia sudah breakout area ini. Ini susunan candle yang terjadi di time frame 4 jam ya. Kemudian sempat terjadi kenaikan ya, tapi kenaikannya ini tidak mampu melebihi daripada area 50% atau membentuk high baru daripada ini, yaitu di 1787,74, tertahan di bawah area 50% Fibonacci retracement dan ditutup di candle turun, tertahan lagi di area strong support. Ini adalah strong support menurut saya ya, yang terdekat daripada harga running saat ini. Anda bisa lihat karena di sini terjadi banyak sekali penolakan, banyak sekali rejection di area ini. Ya, ini menjadikan tanda bahwasanya areanya masih tertahan, tapi menariknya Anda bisa lihat di mana high-nya ini semakin menurun dari posisi 4 jam sebelum penutupan, kemudian pembukaan tadi pagi 4 jam dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi lebih rendah, kemudian
di posisi ini juga hal yang sama, lebih rendah tapi tidak rendah dari posisi ini. Tapi di candle tadi dari jam 1 siang sampai dengan jam 17.00 yang ini ya, ini pun high-nya tidak mampu bergerak di atas daripada 50% atau high sebelumnya. Oke, maka menurut saya saat ini berpotensi ya, apakah memang kecenderungan penurunan daripada lower high yang semakin menurun ini ya. Dan di sini ada horizontal line yang menahan posisi laju penurunan. Apakah bisa break di bawah area berkisaran ini, nanti kita tandain ya, kita tandain dulu. Area yang harus di break adalah kurang lebih di sini ya. Di 1781.34 ini menjadi area support terdekat daripada harga running yang menjadi potensi penolakan terus-menerus dari 1, 2, 3, 4 ya, 4 candle saat ini sedang berjalan. Oke, ini yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam, meskipun kalau kita lihat di swing pergerakan ya daripada XAUUSD ya, polanya seperti ini, Anda bisa lihat ya. Ini pola ini hampir sama dengan pola ini. Apakah ini nanti setelah menyentuh area trend line, habis itu dia akan bergerak naik ya. Tentunya yang saat ini sudah kita bahas tadi, pergerakan XAUUSD di pergerakan kecil di sini mencoba untuk break ya, breakout di bawah 1781.34. Oke, itu kondisinya ya dari pergerakan saat ini yang perlu teman-teman lihat. Dan sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk melihat potensinya seperti apa di pergerakan yang lebih kecil ya, di time frame 1 jam. Nah, kenapa saya bilang tekanan seller masih sangat kuat? Karena masih dalam tekanan gelombang impulsif bearish, oke? Dan terjadi penolakan saat ini ya, yang terjadi high yang terjadi sebelum penutupan adalah area golden level, yaitu 50-61,8%, dan saat ini sudah bergerak ya. Menurut saya ada potensi perubahan. Anda bisa lihat ini penurunan ya, karena ini terjadi break of structure di wilayah ini ya, yang sebelumnya kalau kita lihat di swing pergerakan terakhir kan memang kecenderungannya adalah naik ya. Nah, ini membentuk higher low dan ini higher high dan higher low di breakout, oke. Kemudian membentuk sebuah lower low baru, dan kalau kita perhatikan lower low-nya ini, sebentar ini saya perkecil aja supaya ini lebih kelihatan. Lower low ini ya tidak mampu di breakout oleh lower low berikutnya, tapi dia memberikan dorongan koreksi ya ke arah 50%. Tapi koreksinya ini kalau kita lihat apakah ini betul terjadi ya, coba kita ambil dari posisi ini ya. Perhatikan. Oke, saya ambil swing dari pergerakan ini. Ya, kalau kita tarik dari sini pembentukannya seperti ini ya. Ini di breakout, oke, ini ada breakout, oke. Memberikan informasi dari turun dia menjadi naik, dan penurunan terakhir di sini ini tidak mampu break di bawah ini, maka di sini membentuk sebuah higher low, oke. Ada higher low di area koreksi ya, kita bahas area koreksi ya. Kemudian dari higher low ini membentuk sebuah potensi di mana di sini ada change of character ya, atau pembentukan kenaikan berikutnya di area ini, oke. Yang ini tadi terjadi di sebelum penutupan, dan posisinya ini menurut saya akan terjadi koreksi ya. Menurut saya, gambaran saya akan terjadi koreksi ya, semoga aja dengan syarat, ingat ya, dengan syarat ada terjadi impulsif bearish di bawah 1781.34. Saya ulangi ya, ada syarat yaitu breakout impulsif bearish di bawah area support 1781.34. Impulsif bearish itu artinya ada breakout di area ini dan close di bawah wilayah support 1781.34. Besar kemungkinan akan menuju area support, oke, mendekati area ini. Baru kemungkinan dari sini bisa terjadi, kalau ini tidak breakout lagi, maka bisa terjadi kenaikan lagi, oke. Nanti kita lihat dulu ya, sementara posisinya seperti ini. Dan yang perlu kita bahas, perhatikan, oke. Yang perlu kita bahas adalah area ini nih. Sebentar ya, ini saya ganti warna aja, warna yang lebih jelas ya. Kalau putih sudah ada biru ya, biru. Sebentar saya perbesar. Nah, seperti ini. Perhatikan posisi ini kan koreksi ya, dari gelombang impulsif ini kan koreksi. Oke, koreksi ya. Perhatikan ini ada koreksi. Kenapa saya menggambarkan area ini? Karena kalau swing yang terakhir di sini saya tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, seperti ini. Perhatikan dari titik A sampai dengan titik B.
Oke, sampai dengan tertingginya yang ini. Ya, perhatikan ya, di sini ada area 883. Nah, saya memiliki potensi yang teman-teman wajib pantau adalah area ini. Ada kemungkinan juga menuju wilayah ini jika mana dorongannya kuat, tapi di sini ada area golden level. Ya, ada area golden level 61,8% sampai dengan 50%. Inilah yang menjadi titik ya nantinya apakah kuat sampai dengan area golden level. Ini saya kasih blok seperti ini ya. Ini ada area golden level ya di area ini. Oke, saya tandain di situ area 50%-nya sebentar ya. Ini nanti saya ambil poin-poinnya aja. Oke, di sini ada wilayah 50%. Kemudian saya menemukan di sini ada area order block tepat di area level-level krusial ya. Nih, level-level yang kecenderungannya bergerak bisa terjadi penolakan yang sangat kuat area ini antara 70 sampai dengan 74 ya. Adapun kalau nanti sampai turun di area situ apakah make sense atau tidak nanti kita lihat. Ini order block time frame 1 jam. Ini bisa valid order blocknya. Kenapa? Di sini terjadi break of structure ya. Ini ada BOS ya, ada break of structure dan ini besar kemungkinan menyentuh kalau dia break di bawah 50%, 61,8% maka menuju area order blocknya. Ini saya hapus dulu supaya tidak terlalu banyak garis ya. Nah, setelah itu sebentar ya ada potensinya di situ. Yang pertama 50%-nya udah ya. Ini oke, Anda perhatikan di sini, ini ada potensi koreksi yang saat ini ya, hari ini ya. Pertanyaan saya lagi ya, sekali lagi yang wajib teman-teman pantau adalah support 1781.34 ya. Syaratnya kalau di breakout, oke. Syaratnya kalau di breakout impulsif bearish bergerak di bawah ini besar kemungkinan akan turun. Ada potensi target hari ini kalau kita copy ya seperti ini. Perhatikan, ini sampai dengan low-nya ini dan kita paskan dari high swing terakhir yang di sini nih ya. Nah, saya menemukan memang area support 1778.35 ini yang menjadikan target hari ini. Minimal sampai dengan area sana. Secara range pergerakan kalau kita lihat ya, secara range pergerakan sebentar, hari ini itu sudah mencapai kalau high-nya di sini kita tarik dengan sampai area ini hanya 6,53. Sangat kecil sekali ya. Tidak ada perubahan, hampir sama seperti kemarin ya. Pergerakannya hampir seperti kemarin. Tapi kalau nanti malam ya news data penganggurannya nanti kita lihat mendorong daripada indeks dolar lebih menguat, maka akan terjadi dorongan seller pada XAUUSD bisa menjadi penurunan. Yang pasti kalau di sini di breakout ya, meskipun target start kita adalah $10 area support, dan kalau dia dorongannya kuat menuju area order block di sini sudah mencapai bisa $17. Oke, bisa $17, make sense ya, area ini bisa disentuh sampai dengan wilayah minimal support minggu ini. Masih ada berpotensi ke sini. Tapi kalau sampai area sini ternyata terjadi penolakan, dia bergerak naik, ya pastinya akan menguji wilayah high tertinggi ya di sebelumnya, di hari sebelumnya, yaitu di kisaran area ini yang menjadi target atas. Jadi ada dua informasi yang bawah di sini, yang atas di sini. Ini ada area order block juga ya di sini. Oke, yang akan menguji kuat wilayah situ juga. Nah, itu saya tandain ya. Jadi ini potensinya yang teman-teman harus pahami. Adapun kalau ini menjadi koreksi yang sampai area sini, besar kemungkinan ya membentuk pola ABC juga bisa ya. Ada potensi pembentukan wave ABC adalah seperti ini ya. Ini koreksinya, ini wave A, ini wave B, ini sampai dengan wave C bisa sampai area minimal mendekati area trend line. Oke, itu kondisinya ya wave ABC. Tentunya syaratnya adalah dia harus break di bawah area support ya, area support terdekat 1781.34. Oke, sekarang sebelum saya menggambarkan ya potensi pergerakannya, saya akan menunjukkan indeks dolar sore hari ini seperti apa. Kalau kita perhatikan di time frame 1 jam, indeks dolar terjadi penguatan loh ya. Nih lihat, sempat terjadi penurunan hari kemarin dan hari ini pagi ini sempat terjadi penurunan ya. Perhatikan di time frame 1 jam hari ini, dan kemudian di sesi Eropa sampai dengan sore hari ini terjadi impulsif bullish. Besar kemungkinan ini akan menguji kuat karena tadi gambaran saya dari sini dia akan turun ya, tapi ternyata dia tertahan
di posisi ini di kemarin, tapi hari ini dia memberikan potensi ada dorongan menguji wilayah resisten. Besar kemungkinan nanti kita lihat ya, syaratnya kalau dia mampu break di atas resisten ini, maka kecenderungannya akan kuat naik menuju resisten tertingginya. Tapi kalau area ini terjadi penolakan sekali lagi, maka akan terjadi penurunan menuju wilayah 50% sampai 61,8% sampai dengan open weekly. Setidaknya ada impulsif bullish yang bisa kita dapatkan ya pukul 17 lebih 27 menit ini. Oke, sekarang kita berlanjut di market XAU/USD. Berarti kesimpulannya XAU/USD untuk saat ini bisa terjadi penurunan. Oke, ini saya hapus, ini juga saya hapus ya. Dan skenario yang akan saya tunjukkan ke teman-teman semua ya untuk trading plan saya pribadi, yang tentunya ini akan menguji sekali lagi ya, minimal mendekati wilayah ini ya, baru nanti akan menguji sekali area ini. Pokoknya intinya kalau selama pergerakannya ini berhasil breakout seperti ini, maka besar kemungkinan akan menuju wilayah terdekatnya atau wilayah trendline. Oke, pastikan sampai dengan area situ ya. Ini kondisinya ya, ingat ya, semata-mata ada breakout impulsif bearish. Oke, karena saya melihatnya di pergerakan yang kecil ini dari high terakhir di sini, ini ada potensi turun seperti ini. Nah, ya. Nah, ada seperti ini kondisinya, ya. Ada descending triangle, ya. Ini descending triangle seperti ini. Polanya bisa juga akan membentuk sebuah pola seperti ini dan targetnya sampai ini. Tapi tentunya kalau nantinya ya, kalau nantinya posisinya breakout area trendline di posisi teratasnya ini, ternyata ini di breakout, contoh ya, ada impulsif bullish sekali lagi ya, breakout impulsif bullish, maka kecenderungannya akan mendorong potensi sampai dengan area order block di time frame H1. Dari sini berpotensi bisa terjadi penurunan atau dia akan meneruskan kenaikannya dan berpotensi seperti ini. Oke, nah seperti ini ya gambarannya. Ini saya ganti warna kuning supaya ada perbedaan ya. Dan saya akan ukur dulu yang namanya target atas ya, tadi kita belum ukur. Kalau titik terendahnya ini menjadi potensi titik terendah terakhir, maka besar kemungkinan akan bisa menuju wilayah, nah di sini nih, high weekly ya, high weekly atau area 88,3%. Ya kalau kita tarik ini trendline atas, perhatikan ya. Nah, ini bisa sampai dengan posisi teratas loh, hati-hati ya. Nanti kita lihat biasanya ini dorongan-dorongan kuat seperti ini itu nanti ketika ada news. Karena kalau area order block ini di breakout, karena ini masih belum kuat juga ya sebenarnya. Kalau ini di breakout ya, namanya breakout order block, maka kecenderungan akan menuju ke wilayah ini. Besar kalau sudah menyentuh trendline atas ini, dia akan kembali turun. Nah, intinya seperti ini. Ya, kurang lebih jalurnya seperti ini, karena saya melihatnya masih ada potensi sebelum nanti rilis news ya, minggu depan, yaitu suku bunga, dia akan bergerak konsolidasi masih di area ini. Belum ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, jadi ini area-areanya yang teman-teman wajib pantau ya. Semoga apa yang saya sampaikan, saya jelaskan ini semua memahami ya. Semoga aja bisa sesuai dengan trading plan teman-teman semua ya. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.